Ya, tafadhalu. Baik Ustadz, syukran atas pengantar dari Ustadz tadi. Saya kira sudah banyak sekali materi baru lagi yang disampaikan oleh Ustadz. Untuk itu kepada Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat, mungkin terlebih dahulu kami persilahkan yang bergabung secara online Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Sekiranya di antara Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan, baik dari materi yang sudah di-share oleh Ustadz maupun dari penjelasan Ustadz yang beliau sampaikan barusan. Pada Bapak Ibu kami persilakan. Baik Ustadz, sebenarnya tadi ada 3 pertanyaan saya yang saya ingin tanyakan. Salah satunya itu terkait dengan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas tadi Ustadz, tapi Ustadz tadi sudah menyampaikan insya Allah kajiannya di waktu yang akan datang Ustadz. Jadi itu mungkin barangkali bisa dipending dulu. Baik Ustadz, jadi ada 2 hal yang ingin saya tanyakan Ustadz pada kesempatan yang sangat baik ini. Yang pertama Ustadz yaitu terkait dengan hadis yang sudah sangat masyhur di kalangan pengikut Ahlul Bait, yaitu salah satu hadis yang barangkali disampaikan oleh Imam Ali tentang yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Tentunya Ustadz di antara Bapak Ibu sekalian jamaah yang ikut kajian pasti sudah sering sekali mendengar tentang hadis ini karena begitu masyhurnya. Saya pribadi juga Ustadz sudah beberapa kali mendengar dari ceramah-ceramah Ustadz-Ustadz yang lain maupun dari membaca buku-buku referensi Ustadz. Namun karena mungkin kekurangan kami dalam memahami penjelasan-penjelasan tersebut Ustadz, sehingga sampai sekarang pun masih sering bertanya-tanya Ustaz tentang bagaimana sebenarnya pemaknaan atas hadis tersebut, bagaimana jalan sehingga kita dengan mengenali diri kita itu kita bisa sampai pada pengenalan terhadap Rabb atau pencipta kita. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, pertanyaan saya itu beberapa waktu yang lalu saya mendengar atau menyimak ceramah dari salah satu ustadz bahwa hal yang juga sangat penting ketika kita ingin memulai untuk ma'rifatullah, yaitu Ustadz adalah salah satu caranya itu adalah dengan banyak bertobat Ustadz. Banyak apa? Bertobat. Tobat Ustadz, ya tobat. Tobat. Iya Ustadz, yang saya ingin tanyakan Ustadz, apakah memang ada kaitan yang sangat erat Ustadz antara taubat itu dengan upaya kita untuk melakukan ma'rifatullah? Barangkali 2 pertanyaan tersebut Ustadz, mohon izin, mohon maaf sebelumnya, saya kembalikan kepada Ustadz. Ya, tentu untuk membahas, menjelaskan dan menjabarkan riwayat yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, ini perlu beberapa pertemuan karena ini sangat dalam maknanya dan ini terkait masalah akidah dan filsafat ya. Dan kita tentu di sini akan berusaha menjelaskan sesuai dengan waktu yang ada pada kita, dan nanti tentu ini perlu bahasanya lebih dalam, lebih jauh lagi tentunya. Yang pertama yang bisa saya sampaikan bahwa ungkapan hadis-hadis riwayat seperti ini itu menunjukkan betapa pentingnya kita mengenal diri sendiri, mengenal nafs, mengenal ruh kita, sangat penting. Jadi yang pertama, karena hakikat diri kita adalah ruh kita, nafs kita itu bukan fisik kita, gitu. Yang kedua, bahwa hadis-hadis seperti ini itu banyak terdapat di dalam hadis-hadis Ahlul Bait, dan jelas dari Imam Malik sangat banyak, dari Imam Syafi'i juga ada. Paling utama dari Imam Malik sangat banyak hadis semacam ini ya. Atau kalau boleh saya singgung ya, ada kesempatan, kitabnya juga nggak jauh dari saya ambil kitabnya, alhamdulillah ya. Ini kitab namanya Muntakhab Mizanul Hikmah, hadis-hadis pilihan dari kitab Mizanul Hikmah, hanya 1 jilid. Jadi ikhlas ringkasan 1 jilid saja.
Kalau asli kitabnya itu ini kitabnya ini aslinya ini ada 12 jilid, sangat luas sekali. Ini kasarnya ini 1 jilid. Terkait hadis mana arafa nafsahu dan yang lainnya saya akan buka. Ya, terdapat pada halaman 413. Saya akan baca saja dan terjemahkan karena nggak mungkin mensyarahkan dan waktunya nggak mungkin juga pada kesempatan ini. Pertama, Imam Ali mengatakan ma'rifatun nafsi anfa'al ma'arif. Pengetahuan yang paling bermanfaat adalah pengetahuan tentang diri, tentang nafs. Kedua, nalal fawzal akbar man dhafara bi ma'rifatin nafs. Sungguh akan memperoleh keuntungan yang sangat besar orang yang mengenal dirinya. Ketiga, kaifa ya'rifu ghayrahu man yajhalu nafsahu? Mana mungkin seseorang akan mengenal orang lain sebentar dia tidak mengenal dirinya. Hadis yang berikutnya, man arafa nafsahu jahadaha. Orang yang kenal dirinya pasti dia bersungguh-sungguh, ya menjaganya, meningkatkannya, ya mendidiknya dan seterusnya. Man jahila nafsahu amala. Orang nggak kenal dirinya dia akan mengabaikan, ya nggak diurus dirinya, yang diurus fisiknya aja, harusnya tidak diurus. Hadis yang lain, man arafa Allah tawahhada. Orang yang mengenal Allah dia akan mengesahkannya. Man arafa nafsahu tajarrada. Orang yang mengenal Allah dia akan bertajarrud. Man arafa dunya tajahada. Man arafa nasa tafarrada. Ini juga perlu pembahasan. Hadis yang lain Imam Ali juga, aktsarun nasi ma'rifatan li nafsi ahwabuhum li rabbih. Manusia yang paling banyak ma'rifatnya, kenalnya kepada dirinya, maka dia akan menjadi takut kepada Tuhannya. Jadi ukuran takut kepada Allah itu diukur dengan ma'rifatun nafs, mengenal diri. Semakin orang itu tinggi dan banyak mengenal dirinya, maka dia semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi takwanya. Itu hubungan antara takwa dengan mengenal diri, mengenal nafs. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini hadis yang ditanyakan. Siapa yang mengenal diri pasti akan mengenal Tuhannya. Yang bagi man alima syarafa nafsi ay yunazziha an di dunia. Selayaknya kata Imam Ali, orang yang mengenal kemuliaan dirinya, kemuliaan ruhnya, dia harus mensucikan daripada kehinaan dunia. Yang bagi mana araf nafsahu ayyal jamal qana'ata wal ifah. Sebaiknya orang yang mengenal dirinya dia harus qana'ah, merasa cukup, tidak tamak, tidak rakus, tidak mengejar kekayaan, wal ifah, dan menjaga kehormatannya. Yang bagi mana araf nafsahu alla yafariqahul huznu wal hadaru. Sebaiknya orang yang telah mengenal dirinya, ya, dia tidak akan pisah dengan kesedihan dan selalu berhati-hati. Ini pun perlu penjelasan. Selesai bagaimana maksudnya? Imam Jalal Abidin dalam doanya, wa ja'alna minal ladzina arafu anfusahum wa yaqanu bi mustaqarrih. Yang jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang mengenal diri dan yakin akan tempat kembalinya. Maka ta'amaruhum fi ta'atika tabna, dan usia mereka habis dalam ketaatan pada Engkau ya Allah. Ya. Imam Bakir berkata, la ma'rifata ka ma'rifatika bi nafsika. Tidak ada ma'rifah, tidak ada pengetahuan dan pengenalan yang paling tinggi sebagaimana pengetahuanmu terhadap dirimu sendiri. Itu hadis-hadis yang di sini adalah ringkasan ini. Paling banyak lagi kitab ini yang ada 12 jilid itu, ya bisa dibaca. Nah, jadi itu menunjukkan betapa pentingnya ma'rifatun nas, mengenal diri, dari hadis al-Bukhari yang di hadis sunnah tidak saya temukan. Ya, secara singkat bahwa di sini ada hubungan yang erat antara mengenal diri dengan mengenal Rabb, mengenal Tuhannya. Di sini Imam mengatakan arafa nafsahu, ya, bukan arafa ruhahu, bukan. Kemudian arafa rabbahu, bukan arafa Allah, bukan arafa khaliqahu. Ini pembahasan. Kenapa Rabb, kenapa bukan khaliq, kenapa bukan Allah? Di sini nafsu, kenapa bukan ruhahu dan seterusnya. Itu juga pembahasan. Nah, singkatnya bahwa ada hubungan yang erat antara mengenal diri, mengenal ruh dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan juga artinya termasuk jalan yang bagus, jalan yang baik untuk mengenal Rabb itu lewat mengenal diri. Nanti beda antara mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta dengan mengenal Rabb.
Ya, beda. Kalau Rabb itu kaitannya dengan masalah pengaturan alam semesta ini. Ya, Rabbul Alamin, Rabb. Rabbahu bukan khaliqahu, bukan Allah. Jadi faqad arafa rabbahu, bukan faqad arafa Allah. Juga bukan faqad arafa khaliqahu, juga bukan faqad arafa rahmana, bukan. Tapi rabbahu. Jadi keterkaitan mengenal diri itu hubungannya adalah dengan mengenal Allah sebagai pengatur ini alam semesta. Nah, singkatnya bahwa kalau kita mengenal diri kita, bahwa kita tersusun dari dua unsur, ruh dan badan, ya. Ruh bagian yang non materi, yang juga sangat sulit kita pahaminya, badan bagian yang materi. Sebagaimana badan perlu makanan, yang kita lihat makanannya biasa, ruh perlu makanan berupa pengetahuan, ketakwaan, ya, keimanan dan seterusnya begitu. Nah, sebagaimana lebih tinggi lagi ini mendekati sudah. Sebagaimana kalau kita mengenal, ya, ruh kita itu adalah inti kekuatan, sumber kekuatan. Fisik ini gak punya apa-apa, ya, maka alam semesta ini juga gak punya kekuatan apa-apa. Tapi kekuatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu ketika ruh kita yang punya kekuatan, paling tidak ruh punya kekuatan, kuatul aqliyah, kekuatan berpikir, kekuatan emosional, kekuatan syahwat, kekuatan hayal dan waham. Ini 4 kekuatan ruh diantaranya. Masih banyak lagi tentunya. Paling ini saja dulu, bahwa ruh itu pusat kekuatan, ruh sumber kekuatan. Ruh punya kekuatan berpikir, kekuatan emosional, kekuatan syahwat, makamil, beristri dan kekuatan hayal. Nah, di antara kekuatan ruh itu kekuatan akal. Dan tapi akal itu kita disediakan ilmu, akal mengatur, akal membimbing, akal mempelopori. Karena itu akal kita harus kita istirahat ilmu agar akal kita membimbing, ya, membawahi syahwatnya, ghadabnya, emosionalnya dan hayalnya. Ketika akal itu lebih tinggi memimpin kekuatan yang lain, maka manusia stabil, manusia akan normal, manusia akan bahagia. Kalau manusia akalnya rendah tanpa ilmu, maka syahwatnya tinggi, dia binatang. Ghadabnya tinggi, dia jadi setan. Hayalnya tinggi, dia jadi nggak normal gitu. Akal harus memimpin, yang lain dipimpin. Nah, kemudian bahwa akal kita itu bagian pada kekuatan ruh yang nanti akan mengatur badan kita. Ya. Tangan kita mau berbuat apa? Akalnya mengatur. Kaki kita melangkah kemana bagaimana? Akalnya mengatur. Padahal mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, semuanya ini harus akalnya mengatur. Akal bagian pada kekuatan ruh gitu. Nah, kalau kita paham bahwa ruh kita punya kekuatan, ruh itu yang mengatur badan ini. Nanti kita akan mengenal Allah bahwa yang mengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kekuatan Allah yang mengatur. Kekuatan api membakar, kekuatan angin meniup, kekuatan air bisa mendinginkan dan seterusnya. Kekuatan alam ini dari matahari bintang seterusnya, ya, sebagai pengaturan Allah di sini, itu mereka punya apa melainkan kekuatan yang Allah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Artinya begini, ketika kita merenungkan, memahami bahwa fisik kita ini diatur oleh akal kita, oleh ruh kita, dan kita perhatikan alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan paham bahwa semuanya itu ada yang mengatur, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan sinkronkan, kita akan temukan antara sifat-sifat ruh itu dengan sifat-sifat Rabb, ya. Karena manusia sebagai jelmaan, sebagai kelanjutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lu punya kekuatan, nanti punya sifat, lu punya kekuatan, lu punya sifat kasih sayang, lu punya sifat macam sifat. Dan Allah juga punya sifat Ar-Rahman, Allah punya sifat Ar-Rahim, Allah punya kuat macam-macam. Nah, berarti nanti kalau begitu ada hubungan erat antara ruh kita dengan Allah. Bahwa kekuatan yang ada pada kita, sifat-sifat umum yang ada pada kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu di antara maksud dan tafsir man arafa nafsa faqad arafa rabbahu secara sekilas, secara singkat. Ada seorang menafsirkan hadis ini ada 12 penafsiran. Saya punya kitabnya, nanti kita akan baca lebih jelas lagi tentang mana man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Yang dengan singkatnya bahwa orang yang mengenal dirinya, merenungkan dirinya dari mana, ada di mana, mau kemana, nanti dia akan mengenal Tuhannya yang mengatur. Nanti pada ujungnya bahwa dirinya itu diatur, ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
Itu sudah tentang mana arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya. Tentu ini belum memuaskan ya, masih panjang pembahasannya. Tapi paling enggak ya kita sudah punya gambaran bahwa hadis ini sangat penting untuk mengenal diri, mengenal nafs. Nafs adalah bahwa kita tersusun dari ruh dan jasad. Nanti ada beda antara nafs dengan ruh tentunya, istilah tersebut bisa dipisahkan, ya, bisa dibedakan. Kemudian yang kedua tentang bahwa hubungan taubat dengan ma'rifatullah. Ini tidak ada hubungannya. Kalau taubat sebenarnya masalah dosa. Orang yang berdosa, dosa dia bertobat gitu. Dengan kesalahan, dengan dosa, tobat. Dengan ma'rifah nggak ada hubungan dengan masalah taubat. Ya, secara langsung tentu. Tapi tentu ada hubungan kalaupun tidak secara langsung. Artinya bahwa untuk mencapai ma'rifah itu yang sesungguhnya tidak mungkin kalau kita di banyak salah kita tidak bertaubat dulu. Bahkan juga ilmu yang lain, ilmu apapun, bahkan ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu apapun, kita tidak mungkin bisa memperoleh dengan baik kalau kita masih banyak dosa. Dan pada tatanan amalia kita tidak mungkin bisa mengamalkan kalau kita masih kotor, kita masih banyak dosa. Jadi perlu bertaubat. Asik bahwa hubungan antara taubat dengan ma'rifah kalau langsung tidak ada, tidak langsung ya bisa dihubungkan seperti itu. Itu singkatnya begitu. Ya. Itu barangkali secara singkat. Kalau belum puas silakan ada yang ditanyakan lagi dari sisi mananya. Boleh tafadhal. Ya, gimana Bang Gunawan? Ya, syukran Ustadz. Saya kira jawaban dari Ustadz sudah, walaupun memang sebagaimana Ustadz sampaikan tadi bahwa masih butuh kajian yang mendalam, insya Allah Ustadz dalam pertemuan-pertemuan berikutnya semoga kita masih memiliki majelis-majelis berikutnya Ustadz, forum-forum berikutnya untuk bisa memperdalam kajian tersebut Ustadz. Untuk berikutnya Ustadz, ada yang raise hand Ustadz Taufik, barangkali dari beliau ada pertanyaan Ustadz, kami persilakan. Saya langsung saja karena pembahasan ini saya kira ini pembahasan yang sangat esensial ya, sangat penting saya kira karena ini menjadi awal apa istilahnya. Kalau kita mengacu pada hadis yang diriwayatkan dari Imam Malik ya, yang biasa kita baca di Balaga yang di apa namanya di Sunnah, sepertinya hadis ini dianggap lemah ya, yang hadis yang menyatakan awaluddin ma'rifatullah gitu. Awal agama itu adalah ma'rifat seperti itu kan. Mungkin dengan hadis ini satu sisi karena memang hadis ini diriwayatkan menurut dari versi Bukhari Muslim, menurut versi sebelah itu tidak dimuat dalam Bukhari Muslim, hanya di kitab Al-Muwatta dan ada di Balaga juga yang disampaikan oleh Imam Malik. Meskipun oleh Imam Al-Ghazali juga menyampaikan itu dalam tentang hadis itu. Nah, cuma kalau saya sih lebih pada mungkin minta hadis itu karena sangat-sangat prinsipil, karena awal dari seorang beragama, orang yang dianggap beragama itu adalah ma'rifat. Artinya selama dia, sederhananya saya mau ambil selama dia di ma'rifat, maka kalau itu tidak disebut beragama. Secara sederhananya. Tapi mungkin ada penjelasan dari Ustaz secara lebih kompleks kalau tidak terkait dengan itu. Ya besar Ustaz, mudah soalnya ditangkap. Itu ucapan Imam Malik dalam kitab Nahjul Balaghah terkait masalah ma'rifatullah, kemudian masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu cukup dalam memang. Dan sudah sangat jelas bahwa awwaluddin ma'rifatu, awalnya agama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tidak mengenal Allah dengan baik, maka dia beragamanya hanya lahiriah saja. Dan betapa banyaknya umat manusia, umat Islam beragama lahiriah saja karena tidak mengenal Allah dengan baik, tidak ada ma'rifah. Itu sudah sangat jelas. Imam Khomeini mengatakan bahwa ma'rifatullah itu sumber keberkahan, sumber kebaikan. Dan sebaliknya tidak ada ma'rifah pada Allah, sumber bencana, sumber kerusakan, begitu.
Jadi kebaikan dan ketidakbaikan diukur dari ma'rifatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang ma'rifatnya lemah bercampur dengan ketidakma'rifatnya, ya bisa sampai kepada kesyirikan. Karena itu untuk sampai kepada kebaikan yang murni, keberkahan yang banyak, kita harus betul-betul sampai pada ma'rifatullah yang benar, yang murni dari sedikit apapun dan kesyirikan. Ya. Satu contoh misalnya tadi Wahabi yang sudah saya singgung, bahwa akidah mereka begitu fatalnya. Juga aliran yang lain itu terkait masalah ma'rifatullah, ya, sehingga tidak akan memperoleh keberkahan, kebaikan yang banyak ketika ma'rifatnya seperti itu. Apalagi nanti tidak ada bimbingan daripada Imam Maksum, ya, dan Imam Jamal pada sekali, maka akan semakin jauh daripada ma'rifatullah. Dan agamanya ya hanya lahiriah saja, hanya lak tulisan saja, hanya ya buah bibir saja. Itu pentingnya ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, ketika ma'rifat Allah itu tidak ada, ya, dan juga tidak dikaji dengan benar, maka ilmu apapun tidak akan ada manfaatnya, tidak akan membuahkan apa-apa. Ya. Nanti kita baca ya, di antara salah satu manfaat ma'rifat Allah adalah dia seperti pohon yang berbuah. Artinya kalau ilmu itu sebagai cabang-cabang yang lainnya, ilmu apapun ketika tidak ada buahnya tidak bisa dinikmati. Karena ilmu apapun yang kita cari, ilmu apapun yang kita peroleh, ya, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu apapun, kalau tidak ada ma'rifah pada Allah yang utama, maka tidak akan membuahkan apa-apa. Dia akan menghasilkan kebahagiaan, tidak dunia juga tidak ada akhirat. Jadi betul kata Anda bahwa awal dan ma'rifat itu tidak dikatakan beragama kalau tidak ada ma'rifah, betul. Jadi agamanya hanya syuri, hanya lahiriah saja, hanya kerangkanya saja, tidak ada bobotnya, tidak ada isinya. Itu betul. Itu orang yang berjuang dengan sesungguhnya dan berani membela kebenaran, orang yang ma'rifahnya tinggi. Itu orang Ahlul Bait. Itu sudah sangat nyata dan jelas. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustadz, masih ada lanjutan rupanya dari Ustadz Taufik. Ya, kalau mungkin lebih dekat supaya lebih jelas kedengaran suaranya. Ya. Saya dekat di ini monitor. Iya, tadi kita jelas. Ya. Jadi menariknya karena ini karena kita variasi ya masuk di ruangan atau forum kelas ini. Kita ketahui Ustaz bahwa tadi fondasinya bahwa ma'rifat itu menjadi pintu awal pertama. Sementara di satu sisi di kita ini kalau dari penjelasan episode 1 di video 1, 2, 3, 4 sampai 5 hari ini itu saya melihatnya terstruktur saya secara keilmuan mulai dari belajar akli gitu tentang prinsip bahasa dan sebagainya. Tapi di masyarakat umum itu mereka sepertinya kesulitan belajar untuk pendekatan belajar tentang ma'rifat, pendekatan yang kita pelajari yang beberapa hari ini. Maksud saya di beberapa waktu yang lalu ada cara yang lain, saya tidak tahu bagaimana penjelasannya Ustaz. Jadi ada lewat usuli ma'rifat, ada juga yang buat tazkiyah, yang Quduri itu yang sempat Ustaz jelaskan di sesi 5 kalau tidak salah ya, di video kelima itu Quduri dan usuli. Nah, masyarakat umum itu memungkinkan tidak mereka belajar lewat belajar ma'rifat itu, atau kita semua inilah karena bisa jadi kita ada kesulitan juga karena minimnya kemampuan logika filsafat kita, sehingga kesulitan kita untuk memahami tentang ma'rifat itu, sehingga ada opsi lain yang bisa dilakukan. Nah, juga itu metodologinya seperti apa Ustaz? Itu juga mungkin butuh penjelasan. Terima kasih, saya kembalikan Ustaz. Mungkin ada jawabannya lebih. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Dengan penjelasan yang mudah dan sederhana adalah bahwa ma'rifah itu ada dua bagian. Ada ma'rifah khusuriyah, ada ma'rifah huduriyah.
Jadi ada ilmu husuli, ada ilmu huduri kalau di ilmu mantik. Anggapannya bahwa ilmu husuli adalah ilmu yang bisa kita peroleh, yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pahami dengan cara belajar. Dan untuk dapat ilmu itu perlu adanya indera. Kalau indera kita sehat, mata sehat, telinga sehat, semuanya sehat, kita bisa menangkap ilmu. Itu ilmu yang kita dapat dengan belajar. Belajar di kelas, ya belajar di luar kelas, belajar di seperti ini. Ala kuliah ada ikhtiar, ada usaha untuk mencari ilmu dan memperolehnya. Itu namanya ilmu husuli. Jadi selama ini ilmu yang kita belajar dari mulai TK, SD, SMP, kuliah semuanya itu ilmu husuli. Kenapa? Karena ilmu itu kita cari, kita dapat dengan belajar, dengan sungguh-sungguh, dengan diskusi, dengan bertanya, dan seterusnya. Itu ilmu husuli. Jadi ilmu kita lebih banyak ilmu husuli. Yes, ya. Yang kedua ilmu huduri. Ilmu huduri itu juga ada kaitan dengan ilmu laduni. Ya. Itu ilmu yang datang dari Allah tanpa proses belajar seperti di kelas atau bertanya atau mencatat dan seterusnya. Ilmunya hudur, ilmu huduri. Ya. Ilmu huduri kalau menyambut diri kita itu gampang. Artinya di dalam diri kita hadir, kita tahu bahwa kita ini ada. Gitu. Itu bagian ilmu huduri. Nah, ilmu huduri tentang sebagian yang kita rasakan itu gampang. Kayak kita sekarang misalnya lapar, ya. Orang lain nggak tahu kalau kita lapar, kita yang merasakan. Ya, kita nggak perlu teliti, kita nggak bertanya, saya ini lapar atau enggak ya? Ya enggak, langsung hudur, langsung paham. Begitu. Ya, kita ini sakit, itu hudur, bahwa ilmu kita, tahunya kita tentang kita ini sakit, kita ini lapar, kita ini ngantuk dan seterusnya itu hudur hadir. Itu masih gampang. Kan hudurnya berkaitan masalah diri kita. Tapi kalau ilmu hudur terkait masalah ma'rifatullah, ini sulit. Tapi semua orang siapa bisa mencapainya sesudah kadar sinarnya masing-masing. Ya. Karena ilmu huduri itu bukan dicapai dengan cara husuli, yaitu belajar, mencari segala macam. Nah, maka ilmu huduri caranya dengan cara membersihkan ruh, membersihkan jiwa dan hati. Nah, ketika seseorang jiwanya, ruhnya bersih dari sifat-sifat yang tidak terpuji, kayak takabur, congkak, kemudian hasud, ya adanya ria dan macam-macam yang sangat banyak itu penyakit hati istilahnya yang tercela. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan diri. Kalau suci dari itu maka ilmu hudur akan cepat masuk, cepat datang. Ya, jadi singkatnya bahwa ilmu hudur itu terkait dengan masalah ma'rifatullah akan cepat sampai, cepat datang pada kita seperti kita pahami dengan cara hudur kalau kita mensucikan diri kita mensucikan jiwa kita dari makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Bahkan kalau para Eropa itu mereka hanya dua yang mereka lakukan, yang wajib dan yang mustahab. Yang tiga mereka tinggalkan, yang mubah tidak dikerjakan, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Gitu. Kalau kita masih semuanya, yang haram kita kerjakan kadang-kadang, yang makruh apalagi, yang mubah sudah biasa, yang mustahab ya sedikit sekali. Yang wajib juga masih sangat berat, kita masih sangat jauh. Nah, untuk dapat ilmu huduri, ya pelan-pelan seseorang harus betul-betul meninggalkan yang haram, yang syubhat, pelan-pelan meninggalkan yang makruh, juga yang mubah, yang wajib saja, yang seharusnya dikerjakan, sampai disucikan hatinya di macam-macam sifat yang buruk. Nanti ilmu itu akan datang dari Allah. Karena ilmu yang tinggi ya berupa wahyu, di bawahnya berupa ilham atau inspirasi atau apa namanya. Yang semua itu bagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada kalamullah. Ya, jadi kalamullah itu bukan saja Al-Qur'an. Ya, ada inspirasi, adanya misalnya pikiran-pikiran, solusi dan yang lainnya itu bagian daripada kalamullah yang sampai kepada kita dan sampai pada yang lainnya. Terkait kalam rububiyah di semua alam ini adalah tarbiyah Allah, pengaturan Allah, disitulah kalam Allah. Dan bagi yang mensucikan dirinya semakin tinggi kesuciannya, dia akan semakin banyak memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga untuk mendapat ilmu dari imam zaman, ya, itu tergantung pada kesucian hati. Jadi siapapun di antara kita ini, mana mungkin kita ketemu imam zaman, belajar, membaca, duduk di depannya, nggak mungkin. Nah, tapi kita sangat mungkin bisa jumpa imam zaman atau dikasih ilmu ya dengan cara apapun kalau hati kita itu bersih. Syarat utama ketemu zaman yang dikasih ilmu, dapat ilham, dapat ilmu macam-macam, itu kesucian hati. Itu ilmu yang digunakan dengan laduni, dan nanti akan hudur, akan hadir
tanpa proses belajar di kelas. Itu cara singkat barangkali. Jadi ilmu huduri itu nggak perlu kelas, ya, nggak perlu di satu tempat. Dia dengan perundungan dan pensucian, ya, dan bebas buat siapa saja yang berusaha dia akan dapat begitu. Dan misalnya tentang derajat ma'rifah itu, derajat kehuduran Allah misalnya. Imam Khomeini mengatakan ketika perang antara Irak dan Lebanon itu, para prajurit Irak itu yang mereka berada di medan perang, mereka dalam semalaman bisa menempuh perjalanan ma'nawiyah atau takarrub pada Allah yang tidak mungkin bisa mereka tempuh selama 100 tahun kalau bukan di medan perang. Luar biasa. Karena di medan perang takut mati, dekat kematian, mati di dalam pintu, sangat dekat kepada Allah, semuanya jadi khusyuk, semua harapan dari Allah, sangat dekat kepada Allah, dekat kematian, sangat dekat di medan perang. Maka nilai ibadah di masa itu nilai takarubnya yang kalau tidak ada peperangan 100 tahun pun nggak bisa dicapai dalam tempo semalaman. Di semalaman itu mengalahkan 100 tahun lebih. Kemudian ma'rifahnya dan kedekatannya dan takarub mereka pada Allah SWT itu dicapai oleh mereka dalam peperangan. Di kondisi perlu untuk mencapai ma'rifah secara huduri, kondisi di tempat yang bersih, lingkungannya juga makan minumannya sangat membantu insya Allah. Itu tentang masalah ilmu hudur husuli. Jadi orang awam bisa mencapai ilmu hudur yang alim mencapainya ketika berusaha untuk tazkiyatun nafs, ya, membersihkan diri itu serta mengenal yang halal dan yang syubhat tentunya. Itu begini bisa Anda sampaikan barangkali. Ya, Allah alam bisawab. Ya, ya. Baik Ustadz, karena waktu juga Ustadz, barangkali untuk yang via online kita tutup. Barangkali Ustadz yang ikut secara offline ada dari jamaah Ustadz yang ingin bertanya, kami persilakan Ustadz. Ya, tidak ada, sudah malam rupanya. Ya. Sudah datang kopinya, kuenya, jadi sudah. Oh ya, baik Ustadz, kalau begitu Ustadz, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz atas segala ilmu, atas segala pencerahan yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami karena waktu juga Ustadz, insya Allah kajian kita pada malam hari kita cukupkan dan ya kita lanjutkan lagi pada malam Jumat yang akan datang. Ustadz, mohon mudah-mudahan Ustadz selalu dikaruniai kesehatan dan kesempatan sehingga bisa membersamai kembali majelis ilmu kita ini pada malam Jumat yang akan datang. Baik Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk majelis ilmu kita pada malam hari ini kita cukupkan dan insya Allah akan kita lanjutkan pada malam Jumat yang akan datang. Syukran Ustadz, untuk forumnya kami akhiri dan kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.